Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai ke tema video kali ini, saya coba sampaikan dahulu prolog dalam channel saya. Terima kasih telah berkunjung, dan semoga setelahnya teman-teman mendapatkan manfaat. Di channel ini saya sharing pengalaman pribadi bermacam-macam untuk menggeluti suatu hal baru sampai bosen. Jadi setiap video akan ada step 1 sampai seterusnya. Teman-teman bisa cek di playlist ya, setiap tema saya kelompokkan by playlist ya, entah sampai berapa, intinya sampai saya putus asa atau sampai saya udah mentok gitu ya. Teman-teman cek, sekarang mungkin masih sedikit tapi skripnya sudah siap, tinggal menunggu waktu untuk diupload. Jadi silahkan subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Semoga bermanfaat. Ya, kita mulai ke tema video kali ini, yaitu website dari nol. Ini adalah step 1, step paling awal. Jadi di step paling 1 ini saya ingin menjelaskan mengenai website dan beberapa basic mengenai website itu sendiri. Jadi di sebuah website itu pasti teman-teman sudah tahu ya, kita sebagai contohnya ada facebook.com gitu, itu yang paling mudah, ada detik.com dan lain-lain dengan temanya yang dibawa masing-masing ya, ada juga shopee.com dan lain-lain. Dan komponen dari sebuah website menurut saya adalah ada 4. Yang pertama adalah PC dari pengunjung, yaitu gadget yang dipakai oleh pengunjung untuk mengunjungi sebuah website. Yang kedua ada domain itu alamat website itu sendiri seperti Facebook. Terus ada detik, Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Yang ketiga adalah hosting adalah sebuah ruko ya, kalau di dunia nyata kita sebut sebagai ruko. Kemudian yang keempat ada file website ya, itu isi dari sebuah website sendiri, dagangan atau mungkin kerangka etalase dan lain-lain. Nah, di sini saya coba peringkas lagi menjadi 3, yaitu user, ada DNS dan hosting. Ini bahasa internet ya, nggak perlu dipahami, nggak apa-apa, yang penting kita paham yang keempat ini ya. Jadi kita ambil kesimpulan, jika ingin membuat website kita membutuhkan yang namanya domain name ini. Jadi kalau user kan kita bukan kita ngebutuh user, tapi user itu kan adalah market kita gitu kan ya. Jadi kalau kita mau bikin sebuah website atau sebuah toko gitu ya, maka kita membutuhkan domain name atau nama atau alamat. Jadi kalau kita buka toko baru juga kita butuh alamat ya, alamatnya di mana atau nama tokonya apa gitu. Seperti itu. Kayaknya sih itu udah sangat clear ya, sangat jelas. Ini biayanya sih 100 ribuan per tahun. Nah, ini ada biaya sewa tentunya. Jadi misalkan facebook.com, detik.com itu dia menyewa kepada pengelola nama. Jadi nama itu dikelola oleh sebuah organisasi agar nggak rebutan. Kalau nggak dikelola itu pasti akan rebutan. Jadi mungkin ada orang yang memiliki 2 alamat seperti Facebook yang dimiliki orang Indonesia dengan Facebook yang dimiliki oleh orang luar negeri, itu akan kacau sekali. Maka dibutuhkan sebuah organisasi yang mengelola itu gitu ya. Untuk detail pengelolanya bisa dicari di internet ya. Jadi kita tidak fokus ke pengelolaan, tapi kita fokus untuk ke domain name-nya ini. Kita jadi harus sewa, biayanya per 1 tahun 100 ribuan, 140 atau berapa. Bahkan ada yang gratis, tapi tentu saja gratis itu ada hal yang harus dikorbankan ya. Misalkan kita harus beli hosting, nanti gratis nama gitu, intinya gitu. Yang kedua ada hosting itu adalah kalau di dunia komputernya itu adalah komputer yang online 24 jam. Jadi mesin yang bertugas untuk siap siaga ketika si para pengunjung ini ingin mengakses website itu, maka si komputer ini siap untuk menyediakan file-filenya gitu. Jadi dia online 24 jam. Dan kalau di dunia nyata kita bisa menggambarkannya sebagai sebuah ruko. Jadi hosting ini adalah sebuah ruko yang siap menjajarkan dagangan-dagangan kita. Yang ketiga adalah file hosting sendiri, yaitu dagangan kita mulai dari etalase misalkan meja displaynya, kemudian juga
makanan-makanannya di situ, ini termasuk dalam file hosting. Jadi ada 3 ini yang perlu diperhatikan ya. Mungkin jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Saya tekankan sekali lagi, materi ini bukan untuk kamu yang sedang kuliah di dunia website ya, tapi ini adalah materi otodidak karena saya sendiri juga DO di universitas ya. Kita lanjutkan ke detail dari masing-masing tadi. Yang pertama dari domain ya. Yang perlu kita ketahui dari domain atau nama dari sebuah website itu sendiri adalah, domain adalah jelmaan dari IP address. Jadi setiap alamat itu kan unik ya. Pasti kita ambil contoh alamat rumah, pasti kan dia unik, RT, RW dan lain sampai ke nomor rumah. Ini juga IP juga unik. Nah, IP ini ditranslate menjadi nama domain agar mudah diingat, karena kan kita nggak mungkin nih kita mau pergi ke facebook.com tapi kita ngetik IP address 01 dan lain-lain gitu kan, ribet. Makanya sebenarnya nama domain itu adalah jelmaan dari sebuah IP address. Kita sebenarnya bisa tuh ngetik IP dari Facebook, terus nanti akan muncul Facebook itu, dan sama aja sebenarnya. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui dari nama domain adalah sewa 1 tahun. Kemudian yang selanjutnya ada sewa di tempat penyedia jasa. Itu banyak sekali tempat penyedia jasa, nanti akan saya jelaskan mungkin di video-video berikutnya ya. Kemudian nama domain itu bisa .com, .net, .id, .co.id dan lain-lain, atau .org, .cc, biasanya itu gratis. Yang selanjutnya ada harganya 100 ribuan per tahun rata-rata ya. Intinya sih kalau yang domain-domain pasaran gitu, dia di bawah 200 ribu sudah bisa kita pesan. Kemudian yang kedua ada hosting. Hosting merupakan server, baik itu berupa PC, virtual OS ataupun berupa folder. Maksudnya itu kita punya uang berapa. Kalau kita punya uang misalkan 500 ribu setahun atau mungkin 300 ribu dalam 1 tahun untuk menyewa ruko itu, maka ya kita paling dapatnya seukuran folder gitu kan, seukuran folder. Jadi sebuah PC, sebuah gedung apartemen, kita mendapatkan sewa 1 ruangan apartemen saja gitu. Kalau itu tergantung harga ya. Kalau misalkan harganya makin mahal, mungkin kita bisa menyewa satu lantai, tapi harganya semakin mahal lagi maka kita bisa menyewa 1 gedung. Nah, bedanya apa antara 1 folder kemudian virtual OS dan PC, yaitu beda dari resource yang dimiliki. Jadi kalau 1 gedung kan otomatis kita memiliki suplai listrik dari keseluruhan, atau mungkin suplai bandwidthnya semuanya kita miliki. Tapi kalau kita satu folder 1 ruangan, pasti adalah 1 buah gedung yang dibagi menjadi ratusan user di situ ya, ratusan penyewa di situ, dan otomatis kekuatan dari dalam melayani pengunjung juga menurun. Tapi tergantung juga nih, kalau misalkan pengunjungnya masih puluhan ribu, puluhan ratusan, itu masih oke, nggak ada masalah. Kemudian sewanya itu minimal per 3 bulan ya. Ada yang 3 bulan sekali sewa, misalkan 3 bulan sekali untuk start gitu ya. Nanti ketika pengunjungnya makin banyak, kita upgrade lagi dari sewa ini menjadi lebih tinggi lagi, lebih mumpuni lagi lah. Yang ketiga ada harga sewa itu, yaitu tadi yang saya sebutkan di atas ya. Jadi kita punya uang berapa, maka bisa ditentukan kita mau nyewa mana gitu. Kemudian hosting itu bisa buat sendiri. Tentu saja kalau memang kita punya keahlian, kita bisa membuat sebuah hosting sendiri dengan komputer kita sendiri, tapi harus online 24 jam. Dan kita pernah melihat website down gitu ya, berarti kemungkinan ada koneksi ke komputer server itu yang mati atau lain-lain gitu. Dan kalau mati lampu ya udah, website gak bisa diakses gitu. Kemudian yang terakhir, sewa hosting itu bisa dilakukan di tempat yang sama dengan kita menyewa domain. Jadi tadi kan saya sebutkan di awal, harga domain bisa gratis, tapi kita harus sewa hostingnya di situ gitu. Bisa macam-macam. Dan penyewa hosting di Indonesia itu udah banyak sekali ya. Nanti saya coba jelaskan di video berikutnya ya, ada macam-macam
intinya sudah banyak sekali lah. Kemudian yang terakhir adalah file hosting. File hosting ini intinya adalah jadi ini yang akan disajikan ke pengunjung, baik itu berupa desain dan isi dari website itu. Misalnya desainnya itu layoutnya, menu-menu dan lain-lain, dan juga teks-teks yang ada di dalamnya, dan video dan macam-macam yang akan kita tampilkan di website itu ke pengunjung. Kemudian formatnya itu tidak sama dengan yang ada di komputer kita, jadi kita tidak bisa intinya kita, kalau di komputer ada yang namanya Microsoft Word ya, kita taruh di server ya nggak bakalan muncul, tapi ada bahasanya sendiri, bahasa web pemrograman sendiri. Inilah yang membuat si website ini membutuhkan jenis keilmuan sendiri untuk mempelajarinya. Tapi tenang saja, karena poin yang terakhir ini kita tidak membutuhkan bahasa pemrograman ya, kita akan menggunakan cara yang sangat praktis, bahkan saya bisa jamin mungkin 15 menit ya website sudah online. Nah, ini di video selanjutnya. Terima kasih untuk, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika pasti banyak pertanyaan, dan jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Jika nanti saya bisa menjawab akan coba saya jawab, dan jika saya belum bisa menjawab nanti akan coba didiskusikan dengan teman-teman saya di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.